Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum sembuh segera sembuh sakitnya, yang sedang tertimpa masalah hutang segera mendapatkan penyelesaian, dan yang belum memiliki turunan segera diberikan keturunan di bulan Ramadan ini. Allah membuka pintu langit, Allah memberikan ijabah dan inayahnya serta keberkahan kepada kita semua. Amin. Yang belum sukses segera sukses ya teman-teman. Ini saya mau perjelas, saya tuh tidak semua hal bisa saya lakukan, terutama soal melunasi hutang. Ya mohon maaf, kalau hutang tuh memang harus dibayar, dan hutang itu kalau saya ditanya, Bu, saya pokoknya sini tanggal sekian harus jatuh tempo, saya harus bagaimana? Nah, saya balasnya harus gimana teman-teman ya? Bingung, makanya tidak semua hal itu harus saya selesaikan. Ya, gitu ya. Jadi mohon maaf ya untuk semuanya. Jadi maaf ya, tidak semuanya bisa saya lakukan ya teman-teman. Jadi kalau WA itu yang rasional saja. Kalau mau minta didoakan ya insya Allah saya doakan gitu teman-teman. Tadi kalian tahu nggak tadi siang itu saya ketemu siapa? Ada seseorang yang nyamar jadi orang gila pakai jubah, orangnya hitam, pokoknya kotor banget. Tapi saya tahu siapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tua saya itu anak-anak kan banyak anak-anak di depan ya teman-teman, itu saya suruh masuk semua. Ternyata nggak mampir, cuma lewat doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya didatengin orang tadi. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, sekali lagi saya tidak bisa memberikan solusi. Kalau utang saya harus deadline jatuh tempo tanggal sekian, Bu, saya harus gimana no? Ya mohon maaf sekali lagi, tidak semua hal bisa saya lakukan. Jadi kalau memberikan saran mungkin saya berikan saran ya teman-teman, karena saya hanya manusia biasa. Dan satu hal lagi tentang uang goib teman-teman, tentang uang goib itu tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Ini kan karena kalian ini kan ibarat kata itu mau minta uang goib ya teman-teman. Kalau mau uang goib itu ya harus ada tirakatnya, ada lakunya, kalian harus ke sana. Tidak ujuk-ujuk sehari terus dapat. Enggak, itu tuh kalau mau uang goib itu lakunya berat, terserah mau apa enggak. Itu harus puasa ngebleng itu selama 21 hari. Kalian tahu sendiri ngebleng itu nggak makan, nggak minum. Nah, di hari ketujuh itu kalian harus tiap-tiap hari ketujuh. Jadi ketujuh, 14 sama 21 itu sampai harus pati geni, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh, itu harus di dalam lah. Kalau saya dulu kan di hutan kan emang nggak kemana-mana ya teman-teman, gitu. Jadi jangan berharap uang goib itu semudah apa yang kalian pikirkan. Tapi kalau uang tentang bibit uang itu silahkan, itu karena hal itu mudah dan pasti akan terjadi dan terlaksana. Dan kemarin ada beberapa orang yang sudah sukses dan bilang ada yang rezekinya mulai naik, penjualannya mulai berlipat, ada yang usahanya mulai maju, sedikit merangkak lagi. Ya alhamdulillah teman-teman, karena kalau kita sudah memohon dan Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya teman-teman, gitu. Oke, kali ini saya akan menceritakan tentang apa bedanya Bathara Karang sama Jenglot. Jadi Jenglot sama Bathara Karang itu beda. Kalau Bathara Karang itu ada taringnya, kalau Jenglot itu ndak ada. Kalau Jenglot itu kecil, kalau Bathara Karang itu agak besar. Nah, keduanya ini sama ndak? Keduanya tidak sama teman-teman, tidak sama. Kalau Jenglot
itu adalah pertapa yang dikutuk bisa jadi oleh gurunya, kebanyakan dari gurunya teman-teman. Kalau Bathara Karang itu adalah perwujudan dari jin dan dia makanya darah. Makanya kalau yang punya Bathara Karang itu harus menyediakan darah setiap 28 hari. Itu terjadi pada Mas Heru yang kemarin itu, karena saya pernah disuruh beli darahnya itu teman-teman. Nah setelah itu, kalau Bathara Karang itu dia bisa untuk disuruh misalnya tenung santet teluh itu bisa kalau Bathara Karang itu, atau BK ya teman-teman, orang memanggilnya itu BK. Tapi kalau jenglot itu dia tidak bisa, dia hanya bisa dimintai tolong ini, misalnya oh saya ingin datang ke suatu tempat ini, tunjukkan, itu akan ditunjukkan sama dia gitu. Nah ini kisah tentang jenglot teman-teman. Saya pernah bercerita bahwa di Alaspuro itu saya ketemu sama satu orang itu umurnya sudah 238 tahun. Itu sudah saya ceritakan di channel Jelajah Malam ya teman-teman. Nah di situ tuh saya ketemu, dia ngajari saya mau diajari ilmu. Kamu mau nggak ilmu awet seperti saya ini? Maksudnya dikasih ilmu agar saya tuh bisa hidup lama gitu loh teman-teman, hidup kekal. Nah pada saat itu yang Lawu ini nggak memperbolehkan, katanya kamu kalau mengambil ini celaka, kamu akan abadi di sini dan kamu tidak akan bisa menjadi manusia lagi gitu loh teman-teman. Nah akhirnya di situ tuh saya tidak tergiur, karena yang itu yang Lawu ini bilang ojo, katanya ojo, kata gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya di setiap saya itu ada kesulitan, itu yang ini pada datang. Ini saya bikin video jam 11 malam teman. Yang itu pada datang dan alhamdulillah saya selalu dimomong dengan baik, dan saya selalu dinasihati tentang apa yang boleh dan apa yang tidak gitu loh teman-teman ya. Nah terus kenapa jenglot ini terjadi teman-teman? Jadi jenglot ini terjadi karena dulu Mas Herina punya jenglot sama BK Bathara Karang, cuman karena efeknya kalau punya jenglot sama Bathara Karang ini akan susah memiliki keturunan teman-teman. Akhirnya waktu itu saya suruh, udahlah Mas dibuang aja jenglot sama Bathara Karangnya, buat apa? Saya bilang lagi juga susah kan, harusnya dia darah teman-teman, harusnya dia darah buat minum si BK ini kan gitu. Nah setelah itu dibuang lah sama Mas Heru ini. Mas Heru ini dibuang, akhirnya punya keturunan itu loh temen, 2 anaknya Mas Heru sekarang udah 2. Nah jenglot sendiri itu kenapa kok dia bisa mengecil tubuhnya? Itu sebenarnya kutukan teman-teman, dan dia bisa menyempurnakan diri itu ketika dia sudah bisa mencari tubuh lain sehingga dia bisa meninggal gitu teman-teman. Dia bisa meninggal dengan sendirinya. Makanya terkadang mungkin pernah suatu kejadian ada orang yang meninggal di mana tanpa identitas, tanpa diketahui, itu bisa jadi kemungkinan perwujudan dari si tubuh jenglot ini karena dia sudah menemukan tubuh pengganti, jadi dia bisa meninggal dengan sempurna gitu loh teman-teman. Nah terus apakah jenglot ini bisa membunuh atau menyentuh? Bisa, jawabannya bisa, dan itu sering digunakan untuk melet orang, terus untuk pengasihan, dan untuk pengelarisan itu bisa pakai jenglot ini teman-teman. Ya cuman resikonya karena ini ya antara setengah manusia setengah jin, jadi benar-benar harus kita sebisa mungkin tidak usah menggunakan seperti itu ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jenglot itu adalah manusia yang dikutuk kayak gitu. Nah
Yang kedua, apa itu Betara Karang, teman-teman? Jadi Betara Karang ini adalah sebenarnya dia jin yang berilmu tinggi, sehingga dia bisa merubah bentuk jadi apapun. Nah, dulu teman-teman, tar. Jadi kalau Betara Karang ini, mohon maaf, dia harus minum darah. Karena apa? Karena ini kekuatannya, teman-teman, dan itu pun darah manusia, dia tidak bisa digantikan darah apapun. Saya pernah disuruh Mas Heruni sekali beli darah di PMI, teman-teman. Terus setelah itu, kalau enggak tuh Mas Heru tuh kadang dia ambil darahnya sendiri, terus dia kasih kan itu kalau jenglot ini misalnya kayak gini nih, teman-teman. Ini kan pas asbak ya, jadi jenglotnya ini di sini, terus dia tuh kayak ada di lingkaran gitu loh, teman-teman. Jadi minumnya tuh nggak dikucurin ke kepalanya, enggak, jadi di sini ditaruh di lingkaran ini, nanti lama-lama dia akan habis. Nah, ketika dia sudah menyerap darahnya ini, matanya yang tadinya itu merem itu bisa melek, dan melek itu akan menyala merah, teman-teman, menyala merah. Lah dari situlah bisa disuruh. Nah, kalau BK ini bisa menyakiti, teman-teman, bisa menyakiti ya orang yang tenung telur santet itu biasanya pakainya BK gitu loh, teman-teman. Nah, karena hal itu kan dulu Mas Heri ini orangnya berangasan, teman-teman. Memang dia itu tidak bisa kesenggol gunem, nggak bisa tersenggol gunem, nggak bisa ibaratnya tuh orang itu meremehkan dia itu nggak bisa. Dan itu pasti yang dikenain, yang didoain pasti kena gitu. Akhirnya setelah berjalannya waktu, saya bilang, Mas, sampai bisa ngandani saya untuk tidak emosi, tidak jumawa, ayo kita sama-sama berbuat baik, itu ayo dibuang gitu. Terus saya bilang, ayo dibuang, Mas, kita sama-sama hidup untuk berbuat baik yang sudah kita lakukan dahulu ya, enggak apa-apa gitu. Terus akhirnya Mas Heru itu nurut, dan memang saya sama Mas Heru ini ada ikatan batin tersendiri, teman-teman, ikatan batin. Jadi kalau saya punya masalah yang berat, saya konsul ke Mas Heru. Kalau Mas Heru ada masalah, bilang ke saya gitu. Jadi kita itu saling bersinambung, jadi saling berhubungan gitu loh, teman-teman. Nah, akhirnya dibuanglah sama Mas Heru ini. Akhirnya kenapa kok baru Betara Karang ini, dia pasti Betara Karang ini tidak akan mengizinkan wanita yang jadi, misalnya Mas Heru punya istri, terus istrinya ini hamil, nggak bisa, pasti dimatiin. Seseorang yang disukai jin itu pasti sering keguguran gitu. Itu sudah tidak bisa dipungkirin, dan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena jin ini dia menginginkan kalau punya keturunan harus dari dia. Nah, jin yang bisa menyetubuhi manusia itu hanya satu genderuwo, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Intinya kita jangan pernah bersekutu dengan jin atau setan apapun. Intinya kita itu hidup ini seperti puasa sekarang ini, teman-teman. Kita habis sahur nahan lapar sampai berjam-jam, ibarat kata sampai 15 jam ya, sampai 15 jam. Ketika kita buka puasa, kita makan paling 10 menit kenyang, udah selesai kan. Nah, itulah peribahasanya puasa itu alam akhirat, makan buka puasa itu dunia. Kan hanya sebentar. Kita mau nyari apa gitu loh. Intinya semua yang terjadi pada kita itu adalah hukum sebab akibat. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita panen, apa yang akan
apa yang kita perbuat itulah yang akan kita tuai. Makanya jadi manusia itu jadilah manusia yang baik, manusia yang bisa membantu sesamanya, manusia yang tidak ingkar dengan Tuhannya. Gitu ya teman-teman. Cukup sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya, mohon maaf jika saya banyak kata-kata yang salah karena saya cuma manusia biasa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bagi kalian, sehat-sehat semua, dan semoga Allah meridhoi segala apa yang menjadi keinginan kita. Amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat, tetap sehat, dan berbahagia.